Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya atas nama Hamansa, SPD, MPD, dosen UIN Alauddin Makassar, sekaligus sebagai mubalik Sulawesi Selatan. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini program Waseh, di mana pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan ampunan dan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara mengenai hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim ila akhir ayat. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah ini, surah Ali Imran ayat 133 sampai 136, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk secepatnya dengan bersegera mungkin, tidak boleh menunda-nunda waktu dalam hal mendapatkan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi. Pertanyaannya kemudian ialah, siapakah itu hamba-hamba Allah yang dijanjikan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjawab di dalam ayat ini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah itu orang-orang yang bertakwa yang akan diberikan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi? Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu hamba-hamba Allah yang selalu berinfak, hamba-hamba Allah yang gemar bersedekah, baik di waktu dia lapang maupun di waktu dia sempit. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan siapa di antara hamba-hambanya yang paling banyak sedekahnya, yang akan diberikan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi. Allah tidak mengatakan demikian. Allah mengatakan hamba-hamba Allah yang gemar bersedekah, baik di waktu dia lapang maupun di waktu dia sempit. Jadi tidak mesti dengan jumlah yang banyak. Pokoknya dengan keikhlasan mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah. Kapan dan dimanapun kita punya rezeki, di waktu itu pula kita sisipkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budiman dimanapun Anda berada, jadi kita berbicara persoalan infak. Kalau kita berbicara mengenai infak, paling tidak saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, apakah dalam hal berinfak itu harus dengan jumlah yang banyak? Jawabannya tidak mesti. Sekalipun dengan jumlah yang banyak tapi tidak ikhlas, atau mungkin sumbernya dari sesuatu yang haram, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sekalipun infak kita sedikit, tetapi memang dengan hati yang ikhlas, bersumber dari sesuatu yang halal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghargai infak kita, sedekah kita dengan ampunan darinya dan surga yang seluas langit dan bumi. Yang kedua, budiman dimanapun Anda berada, apakah infak itu sama pahalanya orang yang kaya dengan orang miskin? Jawabannya tidak sama. Kalau pejabat, gubernur, wali kota, bupati, anggota dewan berinfak 100.000 misalnya dengan hati yang ikhlas, bersumber dari sesuatu yang halal. Kemudian datang juga tukang grab, tukang batu, tukang bentor dan lain sebagainya juga menyumbang 100.000 dengan hati yang ikhlas, bersumber dari sesuatu yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan tidak sama. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan lebih banyak kepada tukang batu, tukang grab, tukang bentor ketimbang daripada para pejabat. Kenapa?
karena cara mendapatkannya tidak sama. Jadi jumlahnya sama, keikhlasannya sama, tapi proses mendapatkan uang yang disedekahkan tidak sama, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan juga dengan jumlah yang tidak sama. Kemudian yang ketiga, persoalan infak yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ialah apakah kalau kita berinfak harus sembunyi-sembunyi? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sedekah yang paling baik adalah sedekah yang dilakukan oleh tangan kanan kemudian tidak diketahui oleh tangan kiri. Jawabannya ialah tidak mesti kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Boleh kita bersedekah secara terang-terangan, boleh juga kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Yang salah adalah sembunyi-sembunyi tidak bersedekah. Budiman dimanapun Anda berada. Kemudian yang kedua, hamba-hamba Allah yang akan diberikan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi adalah wal kaziminal ghaiz, hamba-hamba Allah yang mampu menahan amarahnya. Jadi menahan amarah itu adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Ketika orang-orang berkata kasar kepada kita, ketika orang-orang berjanji kemudian tidak menepati janjinya kepada kita, ketika orang-orang menggosip kita, ketika orang-orang memfitnah kita, ketika orang-orang mengecewakan kita, kita tetap sabar dan tidak marah kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan di sisinya dan surga yang seluas langit dan bumi. Dipertegas dalam sebuah hadis, la taqdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu adalah surga. Inilah yang berat bagi kita. Kadang-kadang kita ini sering sekali berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Tetapi perbuatan bersabar menahan amarah ini yang kita tidak lakukan. Padahal menahan amarah itu adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya, dengan ganjaran ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi. Memang kita ini sebagai umat dan pengikut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda sedikit dengan Nabi. Kalau Nabi itu sedikit marahnya, kalau kita sedikit-sedikit marah. Nabi itu sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi itu sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Itulah bedanya antara Nabi dengan kita. Beda sedikit dengan Nabi. Tetapi perbedaan sedikit ini sangat menentukan apakah kita ini diakui sebagai umat daripada Rasulullah, atau bisa jadi kita tidak akan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pemirsa budiman dimanapun Anda berada, sangat penting untuk kita mengikuti akhlak dan kepribadian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya adalah mampu menahan amarah, mampu menahan amarah. Jadi ketika orang-orang berkata kasar, ketika orang-orang memfitnah, menggibah kita, maka kita menahan amarah supaya Allah memberikan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi. Budiman pemirsa dimanapun Anda berada, segmen pertama telah selesai dan saya minta pemirsa budiman dimanapun Anda berada tetap di tempat, karena setelah segmen ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang hamba-hamba Allah yang akan diberikan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi. Ya Allah, ya